Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah kapanpun dan dimanapun kita berada ya. Di sini saya, Alia Nazifa, dari kelas 11 IK 2 ingin menyampaikan sedikit materi tentang tawakal. Tawakal berasal dari verba wakala yang berarti keteguhan hati dalam menyerahkan urusan kepada orang lain. Keyakinan itu muncul sesudah timbul rasa percaya kepada orang lain yang diserahi urusan tadi, bahwa ia betul-betul mempunyai sifat kasih sayang terhadap yang memberikan perwakilan dan dapat membimbing yang mewakili itu. Dengan pengertian tadi, maka dapat kita pahami bahwa tawakal sebagai sikap mental seorang sufi merupakan hasil dari keyakinannya yang kuat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diyakininya Allah ada dengan sendirinya, Allah Maha menciptakan segala-galanya, dan pengetahuannya yang maha luas. Karena keyakinannya ini mendorong seorang sufi menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hatinya tenang, tentram, dan tidak timbul rasa curiga. Selanjutnya, ada pembagian tawakal. Tawakal terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama, ada yang namanya tingkatan bidayah atau tingkatan pemula, yakni tawakal pada tingkatan hati yang selalu merasa tentram terhadap apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tingkatan yang kedua yaitu tingkatan mutawasyithah atau tingkatan pertengahan, yakni tawakal pada tingkat hati yang merasa cukup menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui keadaan dirinya. Dan yang ketiga yaitu tingkatan nihayah atau tingkatan yang terakhir, yakni tawakal pada tingkatan terjadinya penyerahan diri seseorang pada ridho atau merasa lapang menerima segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tawakal ini menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Dan pada tahapan ini, seseorang bagaikan mayat saat berada di hadapan orang yang memandikannya. Ia hanya menerima apa yang dilakukan oleh yang memandikannya, dan ia tidak bisa bergerak dan tidak pula bisa menolaknya. Selanjutnya ada keutamaan orang yang bertawakal. Keutamaan yang pertama yaitu orang yang bertawakal kepada Allah akan mendapatkan perlindungan, pertolongan, dan bahkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang ditegaskan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 49 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Lalu yang kedua, orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat sebagaimana yang ditegaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 41 sampai 42 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizolimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia, dan pahala di akhirat pasti lebih besar sekiranya mereka mengetahui.
yaitu orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Lalu yang ketiga, orang yang bertawakal hidupnya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditegaskan dalam Quran surat At-Talaq ayat 3 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan karena yang salah datangnya dari saya dan kebenaran hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.